فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Waktu lan kula aturi nitahno panjenengan. Nitahno utawa masihno panjenengan. Aujib tegese kula aturi jalari panjenengan to nitahno panjenengan. Lana maring kita. Jenengan titahno kula fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Jenengan titahno hasanatan ing bentuk kebaikan yang jadi apik hasanah. Wafil akhirati lan jenengan titahno ing dalam akhirat hasanatan jadi apik. Inna hudna ilaika. Inna tatamne kita ini terus dengan Nabi Musa. Inna tatamne kita hudna. Iku untuk pituduh kita. Etubna tegese bali sapa kita. Asli maknane tobat itu kembali. Etubna tegese bakal kembali kita, terus kembali kita, balik kita ilai kamaring panjenengan. Qala ada bi usibu bihi manasa. Qala dawuh sapa Allah Taala, ada bi usibu bihi manasa. Ada bi utai siksa ingsun. Ada bi utai siksa ingsun iku usibu, iku mekenakno ingsun utawa ngekekno ingsun. Biiklan azab man ing wong asaru kang ngertano ingsun ing man. Tadi bawa ing nyekso ing man. Warahmati wasi'at kulla syai'. Warahmati uti rahmat ingsun. Warahmati uti rahmat ingsun iku wasi'at. Iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai apa rahmati. Kulla syai'in ing saben-saben perkara. Warahmati utai rahmati ingsun wasiat iku nyumrambai apa rahmati amat tegese nyumrambai utawa menyebar utawa menyeluruh apa rahmati kula ing saben-saben perkara fid dunya ing dalam dunya. Fataat tubuha mongko bakal nitahno ingsun ha ing rahmati fil akhirati ing dalam akhirat. Tak titahno mesti kedue lilladina kedue wong akeh ya takun akan padha takwa sapa Allah. Selain takwa wa yutuna lan padha maringi sapa alladzina zakata ing zakat. Walladzina lan wong akeh kang uti alladzina bi ayatina kan pira-pira ayat kita. Iku yu'minuna padha iman sapa alladzina. Alladzina rupane wong akeh ya takuna kang padha anut sapa alladzina. Anut ar-rasul ing rasul. Rasulullah annabiya rupane nabi. Al-ummi kang ummi sing enggak bisa baca tulis. Muhammad dan rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di rupanya Nabi ya gitu nak kang padha metuhi sapa ahli kitab kuwi Nabi. Dipetuhi maktuban hale tertera atau tertulis indah rumono ing sandinge ahli kitab. Fitaurat ing dalam Taurat wal Injil lan Injil. Bismillah lan asmane Nabi wa sifatihi lan sifate Nabi. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ciri utama Nabi ya muruhum perintah sapa Nabi rum ing alladzina ing wong akeh bil ma'ruf kelawan barang apik. Wa ya dalane ka sapa Nabi rum ing alladzina ali mungkari sanding barang mungkar. Wa yusilu lan ngalano sapa Nabi lan maring wong akeh apa ibadah ing barang-barang sing suci sing nyaman. Memang sing perkara kurimaran sing haram apa mafisari ing dalam syariat Bani Israil syariat ahli kitab. Wa yuharimu lan ngaramno sapa nabi alaihi mengatasi alladzina al-khabaitha ing boro-boro barang sing ada sing diberi. Minal maitati saking batang warna pialan sepadane maita. Minal maitati saking batang warna pialan sepadane maita. Wa yad'u lan ngatakno sapa nabi andum saking alladzina israhum ing blenggune alladzina. Ai sikola tegese beban-bebane alladzina. Wal ahlala lan Allah utawa Nabi ngelepasno ing pira-pira keberatan. Aisyah ida tegese pira-pira keberatan. Allah dikang kana kang ana apa saja iku alihi bebani ning gone alladzina. Kakot tinafsi kaya dene mateni awak-awakan, mateni jiwa kita badhe kan tobat. Mesti syarat tobat kudu mateni awake dhewe. Waqt asari lajadatiran mutus utawa mbuwak bekasi nanti kudu diketok. Kalau bangkinan saya jadi kata menjadi kecil itu. Faladina amaru bihi.
Aladina mongko te wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina bi lawan nabi minggu sange aladina. Wa azzaruhu lan padha mulyana sapa aladina ku Nabi Muhammad. Wa waqaruhu tegese padha mulyana sapa aladina ku Nabi. Wa nasaru lan padha nulungi sapa aladina ku Nabi. Wa taqaulan arep sapa aladina an-nura ing nur. Aladzi kang unzila kang den turun apa nur maru serta Nabi. Anut ning gone cahaya sing turun beserta Nabi. Rupane apa ayat Quran iki Quran. Ulai kate mongkon-mongkon kabeh bumi ulai kae al-muslimun iku kira-kira wong sing becik. Kun ngucap sira Muhammad khitab bunte dawuh kulo khitab Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas eling-eling manusia ini Rasulullah. Sak temne ingsun utusane Allah ilaikum mari sira kabeh. Jami'an halis kabehane. Aku itu diutus maring kowe sekaliane. Ning gone alladzi ning dak utawa rupane dak laruka ing tetep kejelati mulku samawat utek kerajaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. La ilaha illallah pangeran kumujud ilahu kecuali Allah. Yuhyi wa yumiit. Yuhyi songe ke urip sapa Allah wa yumiit lan songe ke mati sapa Allah. Fa aminu mongko iman sira kabeh billahi lan Allah wahdahu wa rasulihi lan utusane Allah. Anak rupane nabi alumi kang bodho to kang reka maca tulis alumi sing keibuan sing iso baca tulis ana rupane nabi umino kang iman sapa lagi billahi lan Allah wa kalimati lan kalimat-kalimat Allah Al-Qur'an sing Quran wa tabiulan anu to sira kabeh ing nabi la'alakum supaya sira kabeh utawa menawa supaya sira kabeh udah dadi untuk pitutur sira kabeh terus itu nanti kesinto pitutur utawa untuk benar sira. Wa min qaumi Musa ummatu yaduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa lan setengah saking kaum Nabi Musa umatun te ana kelompok. Jamaatun te ana kelompok. Yaduna bil haqqi. Kang padha nunjukna sapa umat annasa ing manusa bil haqqi lan barang sing bener. Wa bihi ya'dilun. Wa bihi lan barang hak ya'dilun padha gawe keputusan. Padha gawe adil sapa alladzina fil hukmi dalam hukum. Waqat ta'na rumusnate asrata asbaton umama. Pun kalau terangkan itu terus. Jadi balik di keterangan ini satu paket, satu kodiah kalian keterangan ini. Di sini nabi paling populer ini nabi-nabi ulul asmi ini dimulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Terus Nabi Isa, terus Nabi Sinten Muhammad. Sampai jangan bayangkan bahwa komunitas zaman Nabi itu intinya cerita Nabi itu lahir di Mekah. Mekah dengan Madinah itu sekitar 450 km. Dan saat itu tentu perjalanan yang panjang karena tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, tidak pakai kontak. Geografis Mekah ini dikenal sebagai kaum jahiliyah, kaum yang tidak terdidik, tidak terpelajar. Sementara Madinah karena banyak ahli kitab itu dikenal sebagai kaum terpelajar karena mereka sudah kenal kitab Samawi. Ini pengikut Yahudi atau apa? Ini kunci untuk memahami ayat ini. Sehingga Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, papa-papa Quraisy yang punya petualangan ke luar negeri. Kasus Abi Sufyan itu presiden Mekah. Dia sering ketemu Heraklius di perbatasan Palestina, di mana Palestina termasuk wilayah jajahan Romawi. Ini santri-santri kudu ngerti Palestina itu termasuk teritorial atau jajahan senggerek distrik Romawi. Hanya dikuasai pasukan Kristen Heraklius. Hiroklu ya kata bener, minggu sambilan Hiroklu. Nah lewat komunitas-komunitas internasional ini karena Abi Sufyan sering berdagang ke Bundi, ke Palestina, ke Sam, Sam itu ya Palestina, Lebanon, Syria itu Sam dulu namanya, Arabul Anbiya. Itu mereka punya satu paham atau informasi atau mitos apalah terserah. Karena nanti sesuai nanti kejadiannya bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nah, ketika akan ada nabi akhir zaman menurut informasi para ahli kitab itu menjadi diskusi ramai. Sopo sing bakal jadi nabi akhir zaman.
kaya cerita teng Jawa kuno sapa to sing ape dadi ratu adil, sapa to sing dadi satriya napa bini. Itu gue berwong do nebak-nebak dhewe ku sapa. Termasuk polemik itu sampai ke kerajaan. Jadi ku Heraklius dipanggil be Azim Kisra, terus tadi sini ku raja. Jadi aku boleh informasi dari orang nabi akhir zaman. Wah, boleh informasi semua malah di cerita Azim Kisra itu sama baca di Bukhari bab awal. Kita budaya ini nubuah nih, Bukhari itu majus yang di bab awal. Ini ku nerangno tentang alamat nubuah di Rasulullah. Ya alamat kenabiannya Kanjeng Nabi. Lalu yang pinter, pakar-pakar kitab Samawi, dia pakar-pakar sosiologi, ini pakar-pakar kitab Samawi, dia pakar-pakar sosiologi, ilmu sosial. Azim Kisra niku ngipi, dekne niku melaku merangkak di bawah telapak kaki wong sing sunat sing hitam. Badan pengiran bilang, menyipati Nabi Ibrahim itu perkara ini berhitam. Nah, terus apa sih jangan dalam wong ayo hitam. Tapi di sini sifat yang unggul. Barang pokoknya sini soal mundur, nah aku bocah nom sing sunat. Mikir kan, sunat. Kalau gambar itu terkenal Cina, rivalitas Romawi sih. Nah orang Cina, orang Cina orang sunat. Wong Kristen juga sunat. Jadi golek no kelompok lebih sing seneng sunat, tetapi itu saya cerita. Tangga aku harus sing sunat. Itu mana Nabi Muhammad. Berarti saya habis jadi nabi tak tanggap. Cerita akhirnya bisa jangan biasa. Iya, jadi aku ngaku nabi. Mungkin aku iman, dalam keadaan bisa kan dari kau. Macam jadi aku ngaku nabi. Jadi kita sampai mungkin lihat lagi di Bukhari di juz awal di Muqaddimah masih di depan. Itu satu kitab yang Musma alaih Sohen. Akhirnya kita para punggawa-punggawa Romawi tentang Sam dengan para penasihat-penasihat Abi Sufyan dilebakan. Dan gini, cara tadi tentang istana ditakut. Iku sapa Muhammad. Ya Muhammad Ibnu Ashrafina termasuk Ibnu Sayyidina termasuk keluarga tokoh, keluarga darah biru. Dia ini sunat orang, ya sunat. Terus ngaku nabi, iya ngaku nabi. Hal jarok tak ahli kadiban. Apa punya masa lalu, dia ini zaman cilik, zaman ABG, ini tau gorok, gak tau gorok, gak tahu. Naisan yo, itu ngaku nabi. Jadi orang naisan yo, jangan repot kan. Orang tapi naisan, iya. Nah, terus bapak-bapaknya raja tak tokoh. Orang ya raja ya tokoh, orang biasa. Ya orang terhormat tapi orang raja ya tokoh. Terus pengikutnya dia wani mati orang, wani mati. Jadi anak dia nak bangun seneng dia terus wani mati. Mau tes aneh. Dan terus pengikutnya pertama, kau memang kok kamu kuat, kau lemah. Nah ini cerita nih. Dengan berbagai pertanyaan demikian itu menunjukkan bahwa ahli kitab punya kriteria yang jelas-jelas maktubun di Taurat wal Injil tentang kriteria calon nabi akhir. Setelah dijawab Abi Sufyan demikian yang saat itu belum iman, Heraklius sempat ada iman. Bahkan Azim Kisra sempat komunikasi ya, kira-kira yang nabi anak itu. Mulai dari Abi Sufyan. Ketika Abi Sufyan masuk Islam, hadis ini baru diriwayatkan oleh dia setelah dia masuk Islam. Jadi orang cerita, Abi Sufyan pertama untuk hidayah itu justru lewat komunikasi atau proses dialogis sampai diangkat. Makanya terus Heraklius ngomong biro-biro. Ya tidak di Nabi, ya keluargamu ikut, tandamu ikut. Nah kok sakit dong dengan ahli kita? Iya, ciri utama Nabi akhir zaman wongi sunat. Terus ini orang anak raja, orang anak tokoh. Nah apa hubungannya dalam hidup dan dijawab? Umpama ini anak rojo atau tokoh, mesti rojulun ya lubumul api. Kalau anak raja bikin gerakan revolusi atau gerakan organisasi, tentu karena mencari kerajaan bapaknya yang hilang. Laukana ibn Malikin lakul turo julun ya telu bumulkan apa? Nanti.
Nanti ini anak rojo tentu gawe gerakan, gawe revolusi, gawe organisasi atau gawe apa wae mau kepengen mengembalikan kerajaan ini bapaknya. Justru karena Muhammad dan anaknya siapa-siapa itu bukti ini murni perintah pangeran karena lewat gawangnya itu toh taruhannya nyawa. Wong wanita nyawa anak rojo itu bukti ini orang sing begini rupanya malaikat atau rupanya wahyu. Lewat komunikasi itu habis itu kan tidak minta Muhammad munafik. Tapi dia tidak iman. Ketika dia kembali ke Mekah, ke komunitas yang jahiliyah ini, Nabi Muhammad gelari tetap ummi, orang yang tidak terpelajar. Ini kurang. Nah, ada sampai juga orang terpelajar. Muhammad itu raiso moco, raiso nulis kok kelebihan. Mestinya kelebihan adalah wong pinter, dokter atau profesor atau pakar. Wong umi kok lebih. Mereka mulai bisa jadi mitos. Wong pinter bodoni. Pakar wong pinter apa? Bodoni. Makanya Nabi tidak ada itu motor, itu nulis, itu apa? Bodoni. Lalu beneran itu bodoni. Sehingga anak pinter yang murni wahyu, orang murni apa? Dari baca tulis, orang tonton jiplak, orang yang kampusnya, orang koplagiat, orang krono jiplak, orang krono ngutip naskah wong li. Karena Nabi tidak punya masa lalu yang belajar, yang bisa baca tulis, kok ujuk-ujuk tuantis. Bisa maca Quran dengan informasi ilmiah kelas tinggi. Wah, jadi kita boleh grogi, ya ini Nabi tenang, cuma apa ini saya keberatan. Tapi sebetulnya Nabi Muhammad bawa wahyu dengan informasi kelas tinggi. Termasuk Nabi bisa ngitung periodisasi sejarah. Wih, rumah orang tenan dong. Kenapa Umi kok jadi kelebihan? Bodoh kok jadi kelebihan. Nah, saya kan bodoh tenang. Loh, saya kan ngerti, wong tak apa sifati Nabi itu an-nabiyil ummi. Allahumma rabbah dakwah kita wa sholatil qaimah iku ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti didongakno. Walhasil ini cerita Nabi teng Madinah. Ayat ini ayat Madinah. Rumah malaikat ayat ini ayat Madinah. Konsisten. Kita sampai pakar-pakar ahli kitab yang menguasai hukum langit. Mas, gue nak sholat itu madep. Ya aku sholat itu ya madep Ka'bah. Ya kadang-kadang madep Baitul Maqdis. Bisa aku madep Ka'bah. Jadi madep Baitul Maqdis. Wah, jadi kita cocok. Termasuk sifat Nabi itu adalah sholat ila qiblatain. Sempat sholat ila qiblatain. Berarti kalau percaya ya tahu sholat madep Ka'bah, ya tahu sholat madep Baitul Maqdis. Sebab itu saat Muhammad yang dianggap bodoh, dianggap ummi, kok ana wahyu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Iku dogawo ahli kita. Wong anake wong angon. Tahu dadi buruh angon, kok iso bakat iki masjid haram, iki masjid Aqsa. Nah, sampeyan saiki ora gawe, hari itu satu keajaiban. Misalnya kalau sampean wong biduan, wong bisu, kok ngerti so bakat orang saiki, so bakat Hongkong, bakat Hollywood, mesti pengalaman. Gue sering belok TV, gue tahu keluyuran rono, gue jadi TKW, mesti wong pengalaman. Karena nak wong pengalaman paling roy sate kelata, pokoknya yang parah. Artinya begini, satu tema yang diangkat seorang Muhammad yang dituduh bodoh atau masih dianggap bodoh. Itu menjadi fenomena. Muhammad kok iso bakat masjid haram untuk masjid Aqsa. Umumnya kasile itu bakatannya kan orang meniku. Misalnya duit itu tuku es, bobo dan sebagainya. Itu adik kita boleh grogi. Nah ini kita kurang pasal dia mas. Tak kau nih, kue pancen tahu sholat yang Mekah, dia tahu sholat masuk Baitul Maqdis. Saya tak tahu Baitul Maqdis di Mekah tuan sih. Itu semua lagi. Nah ini beliau juga bisa secara periodisasi kenabian. Orang Islam mulai cilik tidak roh. Nabi Ibrahim Musa di sini cara tata. Beliau kan itu dirangnya kita tadi Ibrahim Musa di sini. Kita pun. Wah, Nabi Muhammad cerita, gak nak ngono aku kayak gitu masuk Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis itu dihadapi Nabi namun 16 bulan. Menghadap ning Qiblatul Ibrahim. Gak tua Mekah dari Nabi Muhammad. Tua Mekah mergo Qiblatul Ibrahim. Akhirnya ana ayat turun inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad yang dianggap ummi, ahli kita mulai grogi. Mekah di Baitul Aqsa. Disik Mekah, mergo Mekah itu ana jejake Nabi Ibrahim. Masjid Aqsa mau jejake Nabi Musa. Padahal periode Ibrahim luwih dhisik timbang periode Musa. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Suwe grup itu kita semua udah ratri mau kita pengen dua kriteria wong nabi tenan. Saya mau tanya ngawur, gak mana saya ganti pasal. Nak mau lebih suarco, pertama mangan apa? Itu ada yang belajar, lebih suarco, pertama mangan apa? Jadi masih itu kan? Ma'amal lu ami ahli jalan. Pertama suarco itu hidangan ya pun, pertama suarco. Terus Nabi ngetokno, beliau itu uang-uang untuk informasi sama misalnya Nabi. Tapi dunun, yaitu mangan apinya iwan. Tapi dunun. Bagi mulai ahli kitab banyak yang Islam. Karena tidak mungkin dari ahli kitab. Tidak mungkin 5 pertanyaan ini bisa dijawab. Kecuali oleh orang yang dicap ning Taurat. Dari Nabi akhir zaman. Itu tapi lewat kriteria yang panjang. Lewat tes. Kalau tadi fit and proper test itu dites tenang oleh ahli kitab. Sebab itu, lewat tes ini kok Nabi itu jawab. Iku duwe kelebihan ya mergo Nabi bento, ora iso maca, ora iso nulis. Umpama Nabi iso maca, iso nulis, iso jawab iku kowe untuk salinan konti Mas, untuk fotokopian. Konti sing marai itu fotokopin. Nah, justru Nabi Umi itu kelebihan ketika iso adalah ketok lewat wahyu, ketok lewat ilham, paham ketok lewat umpama Nabi kok iso maca, iso ngono dianggap yo wajar, mesti maca buku. Paham? Justru Nabi Umi ini kalau bisa, wong Umi kok pinter ya karuan, mesti lewat wah. Wah, akhirnya wahdi kita mulai dia Umi pinter-pinter cetak semua. Ya kok kasus ini gimana? Saya Umi pinter. Juga lewat ala Muhammad, zaman Mekah itu biji. Jangan-jangan ini di guru selundupan. Tenang, cek. Ternyata Nabi ke cili ini aku tak dolanan, tenggine tanggane di tukang mandi besi. Jelas-jelas penganut Nabi. Wah, yang itu dalil. Wah, ada cili ini aku tahu akrab ada tukang mandi besi sing Nasrani. Innama yu'allimuhu basar. Wah, paling cili tahu diulang itu. Innama yu'allimuhu apa? Basar. Lisanul ladzi yuhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Walaupun na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu napa. Jadi wong kafir niku komentar, wah Muhammad ora umi tenan, paling cilik itu di guru sundupan. Ini iku dianggap berguru mek tukang padi besi sing pengikut Nabi. Apik Nabi kok ngetes. Jebule pengikut Nasrani sing tanggane iku ora pati iso bahasa Arab. Berarti ora iso komunikasi dengan Nabi Muhammad itu disebut lisanul ladzi yuhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanul arabiyyun. Orang mungkin terjadi komunikasi mergo sing sitok bahasane ora Arab, sitok Arab. Sing sitok padha ora paham, sitok ummi, sitok pendatang. Jono ketemu jono ora mungkin gitu. Lewat polemik ini habis itu kan mulai grogi. Terus akhirnya banyak ahli kitab yang menyatakan Islam. Islamnya ahli kitab lewat proses intelektual yang panjang, penelitian yang panjang. Sebab itu Islamnya ahli kitab, itu rata ugoya, orang-orang yang murtad. Dan krono Islam itu lewat pengetahuan yang panjang, lewat pemikiran yang panjang. Sebab itu Nabi dalam ahli kitab sundul langit. Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum idha faqoh. Wong sing bisik zaman ahli kitab orang terpandang, sausai masuk Islam dia khusus tetap terpandang. Karena cara masuk Islamnya lewat proses ilmiah, lewat proses intelektual. Ini disebut dengan itu senang. Wala tajidan la akro baru mawat data lil ladzina qalu inna nasara.
Wala tajidan la aqrabahu mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Wa di kitab sing nasrani barang nabi dites lulus. Paham, misalnya nabi dites apa? Bono wangis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad. Ketika nabi maca surat Yasin, maca surat Tuhan bono wangis. Ma asbara hadza bi wa unzila ala Musa. Nabi ini persis dengan Nabi Musa, Nabi ini persis dengan Nabi Isa. Tapi itu minat dami, mimma arafu minal hak. Wah, monos, pokoknya Nabi tenang, hak tenang Nabi. Ya quluna rabbana amanna faktubna ma'al syahidin. Istilahnya nama al-mu'minin ma'al syahidin. Karena mau mukmin dhewe pasti ku jolo-jolo dan tidak faktubna ma'al syahidin. Aku bersaksi Nabi karena kesaksian mereka benar-benar dari proses ilmiah. Dari proses baca kitab Taurat dan ini faktub namaat wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana al-haq wa nasma'u ayyadkhilana rabbuna ma'al qaumis rodo iman iman sing termasuk Ka'ab bin Asbar, termasuk Abdul bin Salman Al-Farisi orang-orang Persia peneliti barang iman kabeh matur ning ditakoki wis Sidina Umar. Lho kowe ujug-ujug wong kowe pinter ngono maca Taurat Injil kok iso iman be Muhammad. Jawabe mereka, aku kenal Muhammad, iku kaya kenal anakku. Bahwa asad bahkan lebih. Aku kenal Muhammad, iku kaya aku kenal anakku, bahkan lebih. Ditakoki Umar 5 ada. Terus ana ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ora aneh ayat itu. Alladzina atainahumul kitab iku ya'rifunahu. Wong sing tak kei kitab, rupane wong Yahudi Nasrani sing pemikir, iku ya'rifunahu kama ya'rifunahu abna'ahum. Mereka kenal Muhammad kok kenal anak dhewe. Karena dalam Taurat dan Injil begitu gamblang, begitu jelas kriteria calon nabi akhir zaman. Lalu ketika Ka'ab ditakoi Abdul bin Takoi, kok iso? Iya, anakku itu ramesti anakku. Bal gua asyad, anakku iso ramesti anakku. Wala adi mata kalun nisa, iso hasil selingkuhan. Kok yakin gua anakmu? Iso bujum selingkuh. Sampai ini kan, bal gua asyad tuh. Nak Muhammad itu Muhammad Nabi, aku betul. Anakku ramesti anakku. Sampai, mereka iso bujumnya hasil apa? Selingkuhan. Ya, aku rapi tahun di sini. Kalau ada juga ada bujur di sini, dia mau atau apa? Ini kan mau cerita ayat. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifunahu abna'ahum. Itu ahli kitab muni bal huwa asadu. Bahkan pengetahuan saya tentang Muhammad itu lebih dahsyat, lebih detail. Ya mereka punya tes, punya materi tes. Pas tes itu tak ada mau aneh. Mak, aku nabi, ya aku banyak nabi tenang. Aku di 5 pertanyaan. Layak lamuhum la ilah nabi yang bersama. Jadi itu jawab mesti nabi. Kita mulai yang aneh-aneh sampai yang orang aneh-aneh gitu. Saya kurang ajar itu. Kalau saya ngetes nanti-nanti Pak. Mas, wabe nabi kamu gak langit. Maka di nabi orang lugu, orang desa lugu, rata pelajar. Dari Nabi Muhammad ya meninggal, terus dia. Ibu Nabi Musa di sini nyancang bulak nanti. Cara-cara ngono bulak orang nyancang banget dia. Terus Nabi jawab, ya karena Nabi betul. Fisokro, al-Nati yang gitu bialan dia. Nenggone Betul Aqsa itu ada sokro, satu bongkahan batu, di mana setiap Nabi nak merah nyancang bulaknya nenggon. Fisokro. Lah Nabi itu, andai kan Nabi jelas tidak tahu. Jadi wana ada pakokan wana. Semua saling orang ajarnya takok. Pintu Betul Aqsa piro. Jadi kita kalau kaji kita kok ini pintu Betul Haram apa? Piro. Ini wana. Nah tapi Nabi dapat tidak jawab menengah. Terus akhirnya ya Jibril di muka Safano kan juga mesin apa? Aqsa. Jadi satu-satunya nggak bisa dijawab kan ngitung jumlah
pintu masjid nopo langsung. Soalnya Nabi menengahnya, tapi Nabi anak kalah, Jibril soalnya dua video soalnya latihan Nabi di sana detok. Jadi Nabi aslinya apa itu bolak-balik, banyak orang mau Nabi apa itu bolak-balik, banyak berdua tahu macam. Akhirnya berita perkara dua hari Jibril. Sekarang bolak-balik dua hari Jibril, orang kecelakaan, jadi Nabi apa? Wah, begitu, akhirnya itu dua hari apa? Jibril. Orang suatu saat kejadian orang ahli kitab. Dia ratri mau orang tinggal apa nih? Apa dari mana? Mas, orang rojulun yang likul masrik wal maghrib. Bisa orang cerita wong sing menguasai al masrik wal. Itu jenisnya sama. Maksir muni, mereka menang-menang saya dari Jibril. Wah, itu seorang yang tak jawab. Nabi GR bengi dipandu Jibril, Jibril. Jibril itu Jibril lah, wadah sih pakai. Jadi ini kan nanti, mata aja. Tapi mas Tompo orang Jibril sih yang likul matrik lah. Itu mana? Sebenarnya Jibril orang mana itu mati 3 hari 4 hari, sebagai riwayat ini sampai 7 hari. Wah, kalian mau nangis yang pengiran Gusti, waduh, tidak ada sukses terus saya. Akhirnya ayat malah takulan nalisein ini fa'idun dari kehutan bilang mulanya itu namun ini waktu besok ini insya Allah murtani di pengiran mereka namun ini apa Nabi pakai udah biasa besok insya Allah ya itu jadi sama motif akhirnya baru ini insya Allah Jibril bakal tenang mandu mat sing ditakon ahli kitab maksudnya Zulkarnain jenenge Iskandar dulu. Itu ayat kalau naga angbil kornel kul sa'atu alaikum min hudik kro inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa'ata. Waktu Nabi suwardas. Yo itu jenenge Zulkarnain. Dene wong Mesir. Ya, dene wong Mesir. Baru menguasai Mesir terus menguasai timur. Mulai Maghrib Samsi sampai Masihat Samsi. Pas ning Maghrib Samsi wajah indah kauman sing ngene. Pas lihat Samsinya waktu itu cerita detail, semuanya nggak mesti so cerdas. Wajib kali kuen, bahkan ceritanya Zulkarnain versi Nabi Muhammad itu jauh di atas pengetahuan ahli Muhammad cerita kata kita kalau maghrib samsi wajah dah berbufi ini kami atin kalau cerita indah kalau nggak pernah ya Zulkarnain imam anu ajiba imam antar tasbih film kusno itu kalau masih ansasi wajah dah satu ala komil lana salah min dunia. Sito kadang dikawal akadna diwarasehi kubro bersumma asbata berbal hatta ida balawo beda ini wajah min dunia komal layak dunia kohuna kalau ya Zulkarnain ini naik juga sama seperti itu poin kan ini Zulkarnain itu perjalanannya nak tok maghrib samsi ini tok maghrib samsi ini tok maghrib samsi ketemu kaum sing modelnya ini nak tok maghrib samsi ketemu kaum sing modelnya termasuk tahu ketemu antara itu ketemu ya aja wah ini kita tersenang wah ini jadi kiai itu bicara orang yang ngetes wong sing dari kiai itu beda-beda deh wah untuk ketemu kiai soal itu beda-beda deh wah nabimu jadi nabi itu dites musuhnya karu-karu wah gue jadi kiai nggak gue cek kosong gitu jadi kiai orang yang ngetes pelan-pelan soalnya modal itu serban kiai beres Baca lewat dosa bahan yang kebetulan, dites, nak itu luwes. Saya Pak Rukin tak takoi, bagiannya umum kira, nak ada anak. Suruh tak sudes. Pusing, ngomong lagi, ini turang-turang pidato, tak takoi. Syaratnya Romyul Jimar itu sah lupi. Kau belajar, tak belajar jamu. Kenapa darah ini juga tidak aku atau kaji, tapi orang pusing. Karena ini enaknya tambah apa? Saya. Sebagai serbanan cobaan sok pidato melucu, sampai salam sopan sidik-sidik, beres dada. Jadi kiai lulus. Tes tenan ya, wah mesti harus kesuruh. Nah misalnya ini kita tahu betapa pakai mesti lalu, dia pakai kita tahu berlalu. Misalnya yang pakai tak tahu. Dia maksudnya tajali, dia maksudnya tajali, dia maksudnya takholi, dia maksudnya takhali, mesti iso. Kita tahu kalau itu nak tanduran disirami yang bedi disering saya kata biru ya kerungu-kerunguku ya usur
Bodoh, di fakir dia tak tahu saya tak tahu tarik. Nabi Muhammad di jalan Madinah tahun piro? Ya pokoknya Islam. Wah beda-beda nih uang dari kiai tanpa fit and proper no. Nah, kalau termasuk lewat tes, kalau ini jangan ngalih nanti dites yang jangan. Jadi kalau dulu tenang, nak kalau. Iya Nabi Muhammad itu dites. Lalu ini mau barang bolak balik raiso dipandu Jibril, Nabi Muhammad over, paham ya? Termasuk ada orang takut, ya besok, ini begini ketemu sih, sering berwajah lagi betul. Mereka pengiran tersinggung, ramunya insya. Mulanya sesuatu yang panasi ramunya insya Allah, ramani tenang. Berkata dari itu. Wah, semua teman, akhirnya ngakoni Muhammad Nabi. Orang di kita tinggal aja, ini. Di Dewan Tengah itu jawab, mereka diwaris Jibril Tengah itu. Saya kita takoi pertanyaan, nah ini jawab itu malah salah. Wah maafkan, soalnya orang setelah itu masalah roh. Saya takoi masalah roh. Dia nanti jawab sengket, jadi pintu roh misteri Tuhan nggak bisa. Ya kadang juga dari kayak apa pakar tafsir kayak apa mesti ono masalah yang akhirnya dijawab itu. Rupanya kayak Yasin. Misalnya kayak pulau, sampean pakar tafsir apa tahu dibaca. Tetap nak kita kau ya, Islam ini nasi apa? Ya tetap ini misal bawa alam, bukan nasi jawab salah. Demi lagi, ada pertanyaan yang harus dijawab muni wawahu. Tenang, karena ini aku jawab apa kan malah salah. Misalnya kita kau ya, Islam ini nasi apa enggak? Ya itu kayak ekal jimat kan malah salah kan? Yasin tafsirnya apa enggak? Itu ekal jigopo kan malah salah. Salah yang benar kan Allah a'lamu bi muradi tidak sebuah pengiran. Tenang orang yang begitu takut. Mas, takut itu terus mas saya takut. Terakhir mas, apa? Wah selalu nata anir roh itu apa teman? Wah sembulat ya. Nah cuma kamu demam jawab, betul biasa jawab apa saya satu dan saya Jibril naik kulir ruhu min amri. Sekali-kali saya jawab, roh itu urusannya. Pengiran, jadi mau dia uji. Pintar kan Muhammad. Saya mau ada rakyat di jawab, jadi dia rakyat masih. Jadi kulit rokok min amrin apa? Mulai tafsir Jalalain dan semua tafsir. Kalau wayat alunaka itu rujuknya orang yang wong muslim, orang yang wong mukmin. Tapi wayat alunaka aluni tidak. Wayat alunaka angzil kornen. Sama juga tentang tafsir pun dimawon. Alun kita. Karena mereka punya pengetahuan dan pengetahuan itu diyakini yang tahu hanya Nabi. Kayak kisah tentang Alexander the Great, raja besar Alexander. Ini itu karena Iskandar. Iya. Tentang Fir'aun yang ngomong, itu sampai detek. Dan Nabi Muhammad itu orang udah kabar. Wah, bukan itu karena itu cuma pakar ahli kitab dan sekomenai. Mas, dan kitab-kitab sama Nabi itu harus cerita. Fityatun amalu birobihim. Ada seorang pemuda yang mempertaruhkan nyawa demi iman. Itu ceritanya dia, Mas. Tapi itu benar. Tapi dia harus trauma menisawar, pengalaman. Malah akhirnya karena ada salah prosedur, ya kita tak jawab Jibril mandi kena. Itu yang jadi surat As-Sabur Kahfi. Yaitu ilmu fityatun amalu birobihim wajidnahu. Udah warobatna ala bulu biwit kamu fakalu robbuna robbus samawati wal. Akhirnya Nabi Muhammad wajar. Oh itu ngene, itu ada 7 pemuda yang iman. Neng era raja yang menentang iman. Nah pemuda itu takut dipaksa murtad, minggat neng gua. Makanya pemuda itu luwes dikenal asabul kahfi, minggat itu sampai asu. Jadi ketmer, semua. Wah itu akhirnya nanti kita detail. Saya kira ahli kitab yang tanya lewat jalur asabul kahfi ya jadi iman. Dulu itu begitu. Nah artinya dengan pengetahuan sebanyak itu kok wong orang duwe sejarah iso maca iso nulis itu bukti nak Nabi kan tenan. Mulane umi ning gone sifate Nabi adalah bentuk real, bentuk faktual nak bukti dalailun nubuwah. Mergo wong bintone ngono ora iso maca ora iso nulis kok pengetahuane luar biasa. Bahkan pengetahuan tentang masalah lalu kayak tentang Dzulkarnain, Iskandaria, tentang Ashabul Kahfi. Malah pakar medis tak kok yang namanya pakar genetik, malah tak urusan seks.
Ya sing takoki aneh, sing ngomong Yahudi sing pakar-pakar genetik. Mas, kamu ngono, wong nak anak kadang bapak ini niru bapak ini, kadang niru gue. Wah kalau sulit sih, mas, orang sih pakok kasih detail. Sampai tuh orang kasih Muslim dan buku, orang sih kurang ajar pakok. Wah kalau sulit sih, mas. Wong produksi ini foto, kadang mirip bapak, kadang mirip. Ya akhirnya nabi bakat, tidak alama orang lain apa foto. Nak sahabatnya gede bapaknya mirip bapaknya, nak gede bapaknya mirip. Mana uang nak sing bojone ayu, anak iki elek. Berkesemangat bapak. Iku campur dono. Iku ya termasuk kasus di mana Nabi bisa mengganggu. Tapi akhirnya Nabi jawab, "Iza ala ma'urajuli al-ara'a." Karena walat asbalil wa-ila kalau sampai jawab. Mulai campur dono, hampir mirip dia sing over sing dia. Lah nak bapak ibu ada cewek itu anaknya demi itu terus semangat cewek itu semangat dingin lah. Ada segi ayu bapak ibu ada ibu ayu anak kode biasa mereka kode biasa gak apa sih semangat. Lalu kita tak orang bapak ganteng gue ayu malah anaknya biasa. Mereka aksinya ya biasa. Pasti nak kode bapak melek dia mereka kode biasa. Lu niku tenang, saking pintere wong Yahudi, niku pertanyaan sampai urusan Golkornen, urusan roh, urusan asabul, sampai urusan medis, urusan genetik. Jadi ditakoki, Mas, namanya dia karya Muhammad juga menerima jalan. Mana dari iman dia karya Muhammad. Lalu pulau jangan udah syukur dan itu jadi kiai, itu dicucuk, itu al-mukarram, tanpa fit and proper, model cobaan, sopan, uang Singapura, aman. Kemudian sopannya, kemudian orang berkawan gue terus untuk duit tawangannya kaitannya baru kamu semalaman benar. Itu tidak sehat, tidak sehat. Karena Nabi tidak koordinasi lewat fit and proper. Nabi dari umat itu tidak damai. Model semua orang Indonesia ngerasa kafe itu adalah ibadah. Kalau ilmunya yang bukan amat, takut itu dari paroke itu malah ngeluh. Kemudian model gitu atau ini salah satu masjid malah ngeluh. Karena tanggali itu hebat lah. Orang itu nanggali kan pusing. Ini mutada, orang si mumayyidah, orang si mutakai. Iya, itu anak hukum adat. Jam orang sing kawi, orang sing do. Terus takut, kulon itu Januari, ini ku 6 dino, ini ku ageng banget. Februari, namun 5 dino rapat jawab. Ini ku sing sing bundi. Aku sendiri, bukan orang setan ngono. Prabu iki mumayyidah, tapi damai aku adunti. Tapi tanpa kita tahu itu pun terus dipanggil dia, alhamdulillah. Itu kan anugerah. Padahal nabi menjadi nabi, teknya karu-karu. Orang karu-karuan. Mulai urusan Zulkarnain sampai urusan penjamahan suami dan istri. Ini tenang. Mulai dengar sebanyak pengetahuan itu ternyata Nabi tidak bisa baca tulis. Itu selama bukti dia kecuali roe lewat wahyu. Paham ya? Justru dengan sebanyak pengetahuan itu ada bisa baca tulis. Bukti bahwa itu semua mirroh bil izzah sama itu yang dimaksud pengiran wa Allah mata malam takun. Dan Allah mengajari kamu sesuatu yang kamu dulunya tidak. Akhirnya Nabi ini Medina rapu ide. Medina kita urusan berhubung rapu ide. Akhirnya Nabi nak dengar Robi Sydney Ilman. Ya Allah, ilmu itu tambah terus kok aku hati nggak bisa ngomong pintar-pintar ya pintar. Roh ini mana dia dengar Robi Sydney. Mau orang kepikiran juga, setelah kepikiran juga dia nggak bisa urusan Akhirnya waktu Robi Sydney apa? Ilmu. Tapi waktu Robi Sydney ilmu aman ya umpul. Kalau aman kan duit ya itu mau harus sendiri. Jadi gak ada tambah ilmu tambah ini. Mereka umat bisa dibodoni tapi nak marah itu tiba. Akhirnya butuh duit ini bang ilmu. Kenyataannya umat rata-rata saya ngel-ngel. Kalau di kancah mondok itu orang alim pakanannya apa duit umat kurang arah tak kok hukum bulat-bulat ini orang arah. Nah, hukum yang boleh ngaji lah bulat. Misalnya tentang makmum itu masbuk hukum yang ini. Nah, dia menangi ruku imam.
dan dia sempat tumakninah, maka adro karoatan itu untuk saroka. Tapi nak rametu iruko, orang metu iruko tumakninah lagi itu saroka. Lah saiki nek dhewe wis rukuk lali bar maca Fatihah ta ora piye carane ngadeg meneh maca Fatihah. Iku kula mondok sing biasa lek kula Allah Gus ngono Gus. Wes ngono Gus ra iso, pokoke sok aku kok iso ora dibutuh rasa ngono. Mergo dene sadar masyarakat ora ngetes urusan makhluk muat. Jadi kita butuh syukur, betapa masyarakat kita tidak pernah ngetes. Sementara Nabi kita jadi Nabi ruwete rakaru. Mau sampai ditakoi asabul kafi, ditakoi sinten zil, kornet, ditakoi masalah roh, wae selalu naka anir, terus sampai ditakoi kena opo anak mirip bapak, kadang mirip. Menurut terus nanya, mulanya ibu, ini cerita ahli kitab sehingga tesna. Nah ini diterangkan. Muhammad itu sapa allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini kan balik teng artine ayat Muhammad itu sapa? Muhammad adalah Rasulullah sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seorang nabi yang mereka sudah menemukan lewat sifat-sifatnya fit Taurat wal Injil. Itu pasti bareng menemukan wong gak tekel sing jenenge Muhammad itu pesek dipesen nah terus tak wong akeh gentenan. Untung Nabi kena Jibril, bareng kena Jibril waktu terus over terus salah sekarang akhirnya malah lama kafe. Akhirnya terus insyaallah mentakoi yo insyaallah terus ditiru kiai saya ini. Sakit rambut insyaallah. Ada urusan terus. Insya. Nah, itu sebenarnya SPP sakit apa betul bah insya. Wah, hanya urusan direpot tidak berapa. Insya Allah. Payah. Nah, kalau ada termasuk ulama tapi masalah nonton itu tak modifikasi, terus bulat kan. Zaman akhir nama bulat. Menurut terpakai. Wakat ta'na rumus natai asrota asbaton umam. Wakat ta'nalan gawe kelompok ingsun, atau membagi-bagi ingsun, belum yang Bani Israel. Air farrotna, tegesi bagi-bagi toko ingsun Bani Israel yang Bani Israel. Isnatai asrota, yang rolas, apane asbaton. Yang apane kelompok. Badalun itu jadi badal minggu sanging jauhum. Jadi isnat asbaton jadi badal sanging isnatai asaro, atau isnatai asaro jadi badal sanging hum. Koba tidak tegesi biro-biro kobilah. Umaman tegese tak bagi jadi beberapa kelompok, badalun jadi badal masa yang perkara kegaukan sebelumnya jauh umaman. Ini nunjukno nak tradisi Bani Israel pun modern. Jadi ngaji nak wakil bareng, itu gak canggih. Jadi Nabi Musa nak mulang, niku kelompok Bani Israel dipecah-pecah secara organisatoris jadi 12 apa? Kelompok itu nunjukno nak wong Yahudi mulai disini pinter. Jadi Nabi Musa ora gelem pengajian bareng terbuka, mesti ora fokus. Nah kelompok EAS dibagi jadi 12 apa? Kelompok. Sekarang metode modern gitu, satu kelas maksimal 40. Nanti kalau sekolah bulan malah mau 20. Semakin bulan lagi bisa saja satu kelas hanya 5. Ini kuliah modern, waktu tak nak rumus nanti asal asbatan apa? Meskipun mereka umatnya Nabi Musa semua dibagi-bagi menjadi 12 kelompok. Intinya betapa pentingnya satu pembagian untuk supaya lebih fokus. Mulai pakar-pakar pendidikan atau pondok menurut. Uang bocah saat maksimal tadi kita tak kelas nanti umum 40 atau 20. Bila 36. Di sini 40 36. Sesuai nanti bulan 20. Kan tinggal bulan kita 10. Ada pondok buatan suatu bareng Allah. Orang yang ngantuk, orang yang ngelamun, macam-macam. Orang yang orang ngelamun itu, soalnya pendidikan pondok paling memprot. Masalahnya sama metode klasikal metode buatan kelas pengetahuan itu yang masih bareng, komitmen itu kan di nomor. Nah, Nabi Bani Israel buatan modern waktu tak nak buat nasi asal tak asal nomor. Sebetulnya itu teorinya para nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad itu ya, anut Nabi Musa pun modern Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak ngendikan, misalnya ngendikan penting. Ini kok buatan seneng, nak teng pinggirnya orang tidak cilik-cilik buatan seneng. Sampai Nabi Dawud benar, liya-liyani ulul ahlami wa duha. Sampai mau dalam hadis-hadis soal, liya-liyani ulul ahlami wa duha. Sing akalnya tutup, sing wis pinter-pinter ngaji gue ngarep. Summa sibian, summa bisa. Kalau nak wong lanang kumpul wong itu ikhtilatul rijal wan nisa.
dipisah lagi oleh mereka mukallaf. Jadi dicek. Ya kayak persis jamaah itu kan mesti pertama arijal, so pertama apa? Arijal, terus yang tengah asibia, terus paling duri anisa. Dan nanti kalau lagi ya gitu, lebih senang kalau dekat liari-liari ulul akhlam juga, yang dekat saya, yang sudah cara pikir lengkap, karena memorinya lebih bagus, kesiapan intelektualnya juga lebih bagus. Artinya modern kan, begitu kan artinya modern, rasional kan, metode itu kan rasional kan, secara teori pendidikan apa? Ya sampai nak bodoh salah itu gak bisa terang itu. Selain raro hadis itu ya banyak repot nih bodoh salah aturannya. Jadi loro-loro nih juraro di zamannya repot. Ada yang tua adalah ngajinya berangkat karek. Yang terkau tinggi sih. Apa terus? Ini menunjukkan kalau tradisi barisan modern waktu kalau musnate asrota asbaton. Mesti pikir jadi orang-orang kalau kasus zakat tadi sekon atau apa orangnya. Mereka mesti rebutan, dan nyata ceritanya. Teng orang-orang itu kan mereka kehausan. Jaluk pangeran orang sumberan. Iku nak bareng-bareng mesti rebutan. Sampai Nabi Musa Yahweh saya dibagi 12 kelompok. Dan Nabi Musa menang-menang berbalik ngaji ini. Nabi Musa menang-menang para pengen. Ini pun Gusti kalau bagi 2 kelompok. Jadi kita nanti sumberan itu tunggal 12 sumber. Kan mulai fanfa jawab minus nata asrotan apa? Nah, jadi wongnya dibagi kelompok 12 pangeran yang kan gawe sumber dan roh Nabi Musa menang-menang para pangeran jadi ya dijadwal jadi kelompok rolah ya sumberannya apa? Lah pangeran dari pintu banyak Nabi Musa diwarai pangeran jadi yang ini kita namun dari fanfa jawab minus nata asrotan apa? Modern. Jadi harusnya kayak penerimaan zakat yang berjubel-jubel kan bisa diminimalkan lewat tidak sentralisasi, yaitu dibagi kepada kelompok-kelompok kecil. Hingga memerdekakan jauh mati. Nah, bilang-bilang kan apa? Karena kemarin saya itu nak kakak ilah. Orang cara jenang dalam jumroh itu agak modern. Udah berudah bro. Nah, itu repot masalah hati sensitif. Kalau dikomentari orang terima. Nanti saat ini ulama Mekah itu untuk menyadarkan umat Islam sedunia supaya ngakui bolehnya Romyu Qobla Jawa itu susahnya bukan main. Saya kemarin termasuk ikut diajar rapat ulama Rembang tentang madhab-madhab ahlul hadis. Ini kangelan. Mergo setiap wong haji perakaane budung tak 32 juta. Wakil golek Abdul, yo wakil golek tahu tidak mustalah. Dia mau harus ikut nganggo kaul wakila. Akhirnya kabeh memaksakan Romyu yo ideal, memaksakan roh. Apa lagi ideal? Padahal risiko ideal akhirnya bareng mbak. Padahal kalau hajat itu dunia orang tidak baik bareng nganggo kaul untuk ikhlas, yang penting gak gudeg. Tapi kan gak ikhlas ini. Padahal jelas-jelas pernah terjadi tragedi sinetron di terowongan apa? Muasim, terowongan Mina. Terus banyak yang mati karena diinjek. Apa artinya ibadah ada di pembunuh. Ganjaran kaji demi dari wong ani mati itu ngomong kita kok pangeran nyilen iki. Sare nyilen kaji gak mateni wong apa kaji dari wong dari kita kok ngono gitu. Tapi kan boten jarak. Jarak tapi roh. Itu masalah. Jadi sekarang sebetulnya pemerintahan Arab Saudi itu sudah minta semua ulama di dunia. Gimana supaya umat Islam itu mau pakai kaul-kaul yang disahkan zaman Nabi, tapi memang tidak ideal, tidak abdul. Lu kalau menangi zaman Ali Pulau. Zaman Ali Pulau itu hampir kaji teko, itu bangga-banggaan. Wah, aku kaji ku Isra. Kue tak mau kira, kue tak mau tamat. Baru ketika era guru-guru, memang fanatik kaji kudu tamat. Wah, itu Isra tangan yang lewong. Lagi mulai dulu, jadi sudah memaksakan apa gelem tamat. Itu bukti bahwa memaksakan Abduliyah, memaksakan ideal, itu kadang resikonya tinggi. Dan sampai sekarang mereka juga gak mau lah dikontrolnya kok keblas. Siapa? Yang paling pusing, lo ini tidak bakal. Nah, ini repot. Kalau ada rakyat gila, nak hukum dong. Nanti pulau ya rakyat gila. Maksudnya ya, nunggu yang nafiri berkara di duit, berkara gelem, terserah. Tapi lagi duit, potongan di duit, tapi pada kaki, biaya kadang kawan di duit, lagi duit, benar-benar jelas. Biaya paling jelas. Jadi kalau pulang ini,
Daerah ini di duit, ya pantas. Daerah ini duit pantas. Kadang ya itu orang di duit, sebenarnya duit apa? Duit. Misalnya Pak mobil mewah sudah disilai. Nah itu kan dia itu kan paling jelas urusan kantongnya tetap dalam itu kan paling jelas. Paling jelas. Mulai kalau pulang ada ruang nafsir itu, kesempatan itu rakaji kena apa? Ya tafsirnya bukan dari duit, yang beli orang gampang kan, mau dikasih manis satu aja ini apa? Tafsirnya bergerak duit apa? Tapi resiko di tafsir dari duit kapan-kapan nak kasih terus di tafsir dikasih ke pompa. Malah kata kita pilih dikasih ke partai politik, orang-orang. Jadi dia itu malah saya mulai kok, ngetok makere ini nak kelas haji jadi dikasih ke partai politik. Ngetok juga, wah beda enggak, lu untuk tidak juga dukun tapi ya. Jadi dia itu orang, tapi nak dirasa orang itu apa-apa. Paham ya? Artinya dulu zaman Nabi Musa itu modern untuk memanage khalayak ramai yang rawan antri, rawan bersinggungan, rawan desekan pun dimanage. Yaitu saat ning orang-orang tik wakat tokna rumus nate asrota asbaton umama dipecah menjadi 12 kelompok. Allah piyambak yang mecah sumberan isfan pajarot min husnata asrota apa? Aina qad alima kullu unasim mas. Artinya menjadi modern, orang mentang-mentang muzakir, uang toko masal, tidak, demi duit tolong mulai. Tapi tidak terus-terus sensitif. Jadi dia uang salaman masal, waduh, uang tidak, berkorang kepengen salaman. Cuma menurut orang kejadian mati, uang rebutan salaman mursid, orang yang mati. Mungkin ada kejadian tersangka pisan. Boleh apa salaman di gawe 12 kelompok. Oh salaman tadi berebut. Nah, aku kan aman, ya rasa salaman, akhirnya rasa rebutan. Nah, kalau dia pas dulu atau apa jadi mau salaman, ya repot, jadi kira malah karuan kan, sisi lain bulat-bulatan kan. Nah, latar belakang yang mutlak itu udah nerang di mata itu tersebut. Mungkin saya jadi jawaban mereka itu apa? Masalah aku mau dilawan atau mau habis kolbin. Syarat agama itu cara berpikir harus tapi saya punya saran bang ya, kiai yang karismatik sing rawan salaman dosokan nanti santri tabrak itu niru Nabi Musa waktu tahun Nabi Musa ada asbaran apa akhirnya orang yang kiai modern nganggo liwat agen jadi salaman itu ada yang gitu akhirnya terima waktu gak modern langsung tapi lewat agen nanti modern aja orang terima repot kan jalur yang saya lan nah saya waktu rebutan, buat berhenti bawa berapa, tapi kesenian itu sih nggak bakal teman-teman juga seni ini orang itu orang rebutan barang seni, orang seni mati mah, orang penting buat tidak. Jadi ini jelas nih, wakat takna rumus nate asrota asbatong, ini bandingannya kan apa? Fanfat jarak min wisnata asrota apa? Aina. Mau kenalan paring wakil ingsun ila Musa maring Musa. Ijis tasona likane jaluk nyirami kuwi Musa saka kaum Musa fiting dalam roti. Alif biasa kal hajar. Ane mitune kelawan hijrib mukul sira biasa kelawan tekan sira al hajar ing wat. Padahal baru mongko saka Nabi Musa ing hajar fam bacat. Monggo dadi mancur ain hajar tegese mancur minggu saking hajar apa is nasa asra tanawa aina apa 12 mata air. Ada di asbab sesuai dengan bilangannya kelompok mereka kelompoknya dipecah jadi 12 terus mata air ya jadi apa? 12 kode alima kullu unasim masrokum teman-teman ngerti sopa kullu unasim sabu-sabu manusia Egypt dan sabu-sabu kelompok minum sangi Bani Israel masrokum gon ngombeni Bani Israel wadulan-nalan nyup-nyup insun alih mengatasi Bani Israel al-gomama yang menduk fitting dan orang-orang min haris samsi sangking panas ini Wanjalalan rono ingsun alihi mengatasi ikilah Bani Israel alman nawasalwa ing alman nawasalwa alman itu sejenis berendok misalnya saniki kasus hujan salju tapi manis jadi kenapa bungkaan sejenis makanan yang manis ini tenggine tafsir diterangkan itu satu kenapa kasus hujan salju tapi itu materinya manis jadi buatan materinya manis ini alman nah salwa itu jenis burung rumah si alman wasalwa itu akarun jabin itu jenis tarun jabin gini bungkaan yang penuh gizi kata gizi ini waspa itu sama nih lan manu sama nih
Iya, gue dong raro, nama ada si malu gembak, kalau si malu puyo, murah roh mana nih. Tapi mau di bangkalan nanti ada mana nih. Sampai kalau mana nih ya, malu kayak udah tahu. Si malu gembak, si malu dorong, sampai kalau mana nih burung Garuda. Itu kali zaman partai Golkar. Wah, tak bisa. Ojo parak-parak. Dari KIP kan ada dua saat tak coba hari. Kalau karu-karuan. Payah. Nanti KIP dari suratul An'am, surat kebun. Anak-anak makanya ojo soalnya. Ojo kaya kebun bebas. Tadi suratul PDIP. Payah. Paham ya? Jadi kiai-kiai nama ini jabe, manuk puyo, ada mana nih manuk gembang. Pokoknya di mana nih manuk apa? Capek lagi. Yang orang artikel politik tidak. Kita film bukan tak film atau film kau. Waktu lawan ucapin sunnah kemarin dari Israel bulu minta ibadah marusak nakum. Bulu malah sirakabe minta ibadah masangking api-api berkoror rusak nakum kang ngerti ingsun. Kumen sira kabeh wama dalam munalan ora padha zalim sama Bani Israil lan kita. Walakin kanu tapi ora sapa Bani Israil anfusarum ing awak dhewe ne Bani Israil ya dimu ora padha ngani kaya sapa Bani Israil. Waskur istira rumus kuno dari dikone walam seperti